Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, salam sejahtera untuk kita bersama. Doa keluarga Paroki Santo Antonius Muntilan kali ini akan diisi oleh keluarga CU Mekar Lestari Muntilan, bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun yang ke-15. Saudara-saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam kebersamaan dan kegembiraan keluarga CU Mekar Lestari dalam ibadat pada hari ini. Ibadat akan dipimpin oleh Bapak Aloysius Sudaryanto selaku Ketua CU Mekar Lestari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang tergabung dalam kepengurusan, kepengawasan dan pelaksana KSP CU Mekar Lestari, kami ucapkan berkah dalam. Kita bersyukur karena siang hari ini oleh Tuhan dipertemukan dalam suasana yang penuh kebahagiaan di sela keprihatinan karena pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Namun tanpa mengurangi rasa bahagia itu, kita tetap dalam suasana tetap protokol kesehatan demi kesehatan bersama. Marilah kita mengawali ibadat
syukur pada hari ini dengan mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan agar hati kita terbuka oleh sabdanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus Bapa hadir di dunia ini untuk menebus dan menguatkan seluruh manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Sebagai manusia, kami sering mengalami jatuh dalam dosa karena egoisme lebih kuat daripada roh. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau senantiasa menguatkan manusia yang lemah. Dalam situasi saat ini, kami berharap Engkau senantiasa ada di sekitar kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, pangkal harapan sejati, hidup kami tidak selamanya dipenuhi tawa, bahagia, dan canda ria, serta cerita sukacita yang seirama dengan harapan kami. Kadang hidup ini dipenuhi semak dan duri yang membuat kami sedih, kecewa, dan kehilangan harapan. Berilah kami kemampuan untuk bangkit mengatasi kesulitan dan tantangan dalam melayani kami di muka kami, terlebih di saat ulang tahun ke-15 yang kami rayakan hari ini, masih di tengah merebaknya wabah virus corona. Bapa yang Maha Murah, ingatkan kami agar selalu mengandalkan Engkau satu-satunya harapan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digocang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntut orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata
saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang baru saja kita dengar adalah bacaan harian hari ini sesuai dengan kalender liturgi Gereja Katolik. Sengaja saya ikuti bacaan itu, ada beberapa yang nanti bisa menjadi permenungan kita bersama terkait dengan keberadaan lembaga kita HSPCU Mekar Lestari di tengah gereja, namun tidak boleh hanya seputar gereja. Maka bacaan itu akan menjadi permenungan kita pada hari ini. CU Mekar Lestari berada di lingkup gereja untuk pertama kali dilahirkan dari rahim paroki, tepatnya tanggal 10 September 2016. Saat itu yang berkarya Romo Arko, lengkapnya Romo Arko Sudiono, Serikat Yesus. 2006, salah kan? 2006, berarti saya yang salah. 2006, sepulang dari beliau mengikuti temu pastoral di Sangkal Putung bersama Monsinyur Ignatius Suharyo, beliau mengatakan paroki kita harus mampu menyapa umat dalam bidang ekonomi. Caranya bagaimana? Tadi sudah ada blueprintnya untuk Keuskupan Agung Semarang. Ya, serta-merta saya saat itu menjadi tim kerja PSE dulu saat tim kerja PSE membuat tim untuk belajar ke CU Titilaras Sejahtera di Mertoindan, belajar di CU ST Manunggal Dirjopuran Surakarta, mengundang narasumber, dan akhirnya dengan sangat terbatas kemampuan kami, namun karena karya Roh Kudus, Paroki Muntilan mencetuskan adanya layanan di bidang pengembangan sosial ekonomi yang terwujud dalam bentuk kredit union, diberi nama Mekar Lestari. Harapannya Mekar berkembang terus dan lestari, tidak ada hentinya. Manusia boleh berganti, pengurus boleh berganti. Pak Dayanto selaku pendiri dan sekarang masih menjadi pengurus, suatu ketika pasti harus berhenti. Kalau tidak ya akan diberhentikan oleh Tuhan. Namun CU Mekar Lestari harus tetap lestari dan berkembang. Maka kami mengundang salah satu anggota, Mbak Nining, akan sharing kepada kita semua. Silakan Mbak Nining. Terima kasih. Siang hari ini kami diberi kesempatan untuk sharing. Saya menjadi anggota CU sudah 3 tahun ini. Pertama, saya menjadi anggota CU juga tidak tahu CU itu apa. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, pengurus datang ke rumah menjelaskan CU, kemudian saya jadi ngerti, oh CU itu sebenarnya lembaga yang bergerak salah satunya di bidang pengembangan ekonomi. Ya. Kemudian saya mengikuti perkembangan CU dari waktu ke waktu, dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan CU ketika saya membangun toko buah The Fruit, itu buahnya. Ya, saya mengawali toko buah The Fruit ini juga dari CU. Dulu Mbak Lia, ayo Bu Nining. Ya. Jadi saya tertarik bukan dengan Mbak Lianya, tapi dengan CU-nya sebenarnya. Ya, ternyata CU mampu memberikan fasilitas permodalan, pelatihan,
dan memberikan relasi yang cukup bagi saya untuk mengembangkan toko buah saya. Dulunya saya hanya bekerja dengan 1 orang karyawan, dan sekarang saya sudah punya 4 orang karyawan. Mau nambah lagi 1 masih cari-cari. Boleh lamar saya dan Menerima lamaran, tapi tidak dari CU, Pak. Kuat bayar soalnya. Nah, dari satu sisi saya tetap berpesan kepada CU tetap semangat untuk melayani, karena dengan sisi pelayanan itu menurut saya CU akan menemukan benih-benih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, ya, untuk menjaring semua dan mengembangkan semuanya di segala hal. Semoga kita semua bisa menjadi berkat bagi semua orang, tidak hanya di lingkungan kita sendiri, tapi juga di luar lingkungan kita. Tetap semangat dan terus melayani. Terima kasih Mbak Nining atas sharingnya. Sebetulnya yang mendaftarkan ingin sharing itu banyak, tapi diambil 1 saja untuk mewakili teman-teman anggota yang lain. Anggota kita bidang usahanya banyak sekali, ada sekitar 100 berapa Mbak Lian? Pampang kita 145 dari bidang usaha UKM. Di saat pandemi ini, anggota kita juga disapa oleh pemerintah kabupaten dengan bantuan permodalan. Di saat pandemi ini, karyawan kita juga disapa oleh pemerintah berupa subsidi gaji. Jadi keberadaan CU ini sungguh diharapkan lestari, berkembang mekar dan lestari hingga pemerintah serta merta menyapa setiap saat dalam keadaan apapun. Kita pun sering diundang untuk mengikuti seminar pendidikan di Semarang, Jogja dan dimanapun. 2 hari yang lalu kita pun diundang lewat Pak webinar secara virtual di Zoom untuk mengikuti bagaimana mengelola koperasi agar berkembang. Ternyata koperasi itu tidak boleh hanya 1 bidang usaha, harus multi usaha. Kalau kita sekarang hanya berkutat pada simpan pinjam, diharapkan nanti tidak hanya simpan pinjam, namun boleh masuk ke sektor real. Misalkan udah gawe CV, PT atau apa namanya untuk bergerak di bidang properti atau rumah, bergerak di bidang apa nih toko ini, toko sembako barang ini, seperti itu. Artinya kita tidak boleh hanya 1 dunia usaha, namun multi usaha. Harapannya begitu, dan itu dibenarkan oleh pemerintah, dan itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Koperasi. Terima kasih Mbak Nining atas sharingnya, dan mudah-mudahan yang lain walaupun kecewa tidak bisa bergabung dengan kami, suatu ketika nanti pengurus akan sowan untuk memberikan ya semacam semangat pendampingan dalam bentuk mungkin manajemen, motivasi, pemasaran dan lain-lain. Ibu Bapak, kalau tadi dalam bacaan pertama disebutkan bahwa kita tidak boleh menghakimi, karena apa yang dilakukan manusia akan menjadi ukuran untuk menghakimi kita sendiri kelak di kemudian hari. Saat-saat akhir-akhir ini kegiatan CU Mekarsari agak prihatin karena adanya pandemi.
Hingga serta-merta kalau ada rapat tim kredit, wah kayak ini keset di kredit utang, tetapi tidak memperhatikan kewajibannya. Nenek Muniono SHU menuntut haknya, wah SHU-nya rakyat dibayar ke, rakyat didum, sementara kewajibannya tidak lancar. Hingga serta-merta tim kredit mengatakan, wah ini panjang beler kok. Tuhan Yesus mengatakan jangan menghakimi. Kita harus ingat bahwa kondisi pandemi ini yang terdampak banyak sekali di bidang ekonomi. Anggota kita yang terdampak banyak, hingga kegiatan ekonomi keluarga mereka pun mengalami kemunduran. Maka tentu tidak boleh menghakimi kaki beler keset, namun kita harus mendampingi, memahami kondisi yang dialami. Inilah yang harus kita ingat terus-menerus. CU ini bergerak dari dalam gereja karena dulu dilahirkan di paroki. Namun untuk selanjutnya kita harus bergerak di luar gereja. Maka puji Tuhan, kalau hari ini kita mempunyai kantor sudah cukup representatif di luar gereja, ini justru yang diharapkan oleh pendiri Credit Union. Masih ingat siapa pencetus? Mas Yesus juga benar. Bukan yang nasional, pencetus gerakan CU Reflection itu Reflection mengatakan bahwa orang miskin harus mampu mengatasi kemiskinannya dari kekuatannya sendiri. Maka kalau dalam pendidikan dasar saya selalu mengulang-ulang, koperasi yang ada di Indonesia ada 3: koperasi merpati, koperasi pedati, dan koperasi sejati. Nah, koperasi merpati, ingat merpati anu doro di atas hubungan, nek dipiuri jagung gimana? Dia turun noroli jagung entek mabur meneh. Itu koperasi, itu ciri merpati. Nah, koperasi yang modalnya itu diberi dari lembaga tertentu, dijoki oleh pemerintah. Dulu pernah ada KUT, kredit koperasi tani, usaha tani. Dulu modalnya diberi pemerintah. Ya, gaya koperasi bengke, akhirnya uangnya habis dan nggak pernah ada kegiatan lagi. Bukan itu yang diinginkan oleh gerakan kredit ini. Pedati tahu pedati itu apa? Gerobak ditarik, sapi lem laku, sapinya kudu di pecok, di sebelah, dipukul, maka sapinya laku dan gerobaknya ikut jalan. Nah, kalau kita hanya bergerak, kalau diingatkan, kok suwe orang rapat, diingatkan, suwe-suwe sing mengingatkan, yang mengingatkan lama-lama akan capek dan lama-lama akan berhenti seperti pedati. Itu tidak diharapkan oleh gerakan kredit ini. Nah, koperasi sejati itu koperasi yang terdiri dari kumpulan orang-orang, bukan uang-uang, orang-orang untuk saling membantu, saling menguatkan dengan modal yang sedikit dikumpulkan untuk saling dimanfaatkan sebagai usaha bersama. Inilah yang sejati. Kita menuju pada koperasi yang sejati. Hingga modal kita tidak pernah ada titipan sekian miliar dari seseorang, tidak. Titipan sekian dari pemerintah, tidak. Modal kita murni dari anggota,
untuk anggota dan dikelola oleh anggota. Itulah koperasi sejati. Gerakan kredit union harus menuju pada koperasi sejati. Untuk itu semua kita tidak boleh menghakimi, tidak boleh pasif, maka harus tetap belajar. Kenapa? Karena kalau kita tidak belajar yang berarti menjadi buta. Bagaimana orang buta bisa menyelamatkan orang buta? Wong buta kok nuntun wong buta, orang buta menuntun orang buta, maka kedua-duanya akan masuk pada jurang. Maka mari kita tetap belajar untuk mengembangkan koperasi ini agar koperasi menjadi bagian kekuatan gereja sungguh terwujud. Di ulang tahun yang ke-15 ini menjadi perenungan kita bersama. Apa yang sudah kita lakukan sudah baik. Saya selaku ketua terus menyampaikan terima kasih. Namun kita harus menjadi lebih baik lagi. Hari ini lebih baik dari kemarin, esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu mudah-mudahan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Berkah dalam. Kita lanjutkan dengan doa. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, marilah kita berdoa. Laksana seorang anak yang harus mengalami jatuh bangun agar tumbuh menjadi kuat. Demikian juga Cik Ubekar Lestari yang 15 tahun yang lalu dilahirkan di paroki Santo Antonius Muntila, ditempa oleh berbagai kondisi, bencana alam, jatuh karena kelemahan manusia, dan karena bencana penyakit. Ya Bapa, limpahkan berkat-Mu kepada Cik Ubekar Lestari agar terhindar dari hambatan yang mematikan, dan apabila harus menghadapi tantangan dan ancaman, mampukan kami untuk mengatasinya, sehingga lembaga ini dapat dirasakan keberadaannya di tengah masyarakat. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan menciptakan manusia berbeda satu dengan yang lain agar saling bekerja sama dan saling melengkapi. Kadang-kadang antara pengurus, pengawas, dan pelaksana terjadi beda pandangan dan pendapat, dan itu akan menambah harmoni dalam satu keluarga. Ya Bapa, keramah hati dan pikiran kami untuk menerima kekurangan dan kelemahan kami, baik sebagai pengurus dan pengawas maupun staf manajemen, dan berikanlah kami kemampuan untuk mengembangkan kelebihan yang Engkau berikan, sehingga terwujud pelayanan yang penuh kasih kepada anggota dan masyarakat demi kesejahteraan bersama. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bertolong-tolonglah hendaknya kamu semua satu dengan yang lain. Demikian sabda Tuhan. Koperasi adalah gerakan untuk saling membantu demi terwujudnya kesejahteraan bersama, seperti diamanatkan undang-undang. Cik Ubekar Lestari mengembangkan moto, kamu susah, saya bantu. Saya susah, kamu bantu, sebagai bentuk pelaksana firman Tuhan. Ya Bapa, tumbuhkanlah dalam diri anggota kredit union Ubekar Lestari kesadaran akan hidup berkoperasi, sehingga terwujud semangat saling membantu. Semoga dengan mengedepankan kewajiban sebagai anggota daripada menuntut keamanannya, koperasi ini berkembang menjadi koperasi yang kuat. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pandemi COVID-19 mengakibatkan melemahnya ekonomi, menurunnya kesehatan masyarakat, merosotnya mutu pendidikan, dan masih banyak dampak yang lain. Walaupun pemerintah telah memberikan bantuan. Dalam bidang ekonomi, anggota Cik Ubekar Lestari sangat merasakan akibatnya karena keterbatasan berbagai kegiatan masyarakat. Ya Bapa, bebaskanlah bangsa Indonesia dan masyarakat dunia dari COVID-19 agar keterpurukan yang terjadi di berbagai bidang segera pulih kembali.
Berikanlah istirahat kekal kepada anggota C.U. Mekarlestari yang meninggal dalam kami. Pulihkan juga kegiatan masyarakat agar berkumandanglah kemuliaan di segala penjuru. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami Maha Mengetahui, dikumpulkan dari bulir padi dan hasil bumi pemberian-Mu, di hadapan kami tersaji persembahan berupa nasi tumpeng berwarna kuning yang melambangkan pengharapan, dengan sajian yang menjulang ke atas yang melambangkan akhir tujuan hidup ini hanyalah kepadamu bila pelayanan kami di dunia ini berakhir. Sajian ini dilengkapi dengan aneka lauk yang melambangkan keberagaman anggota C.U. Mekarlestari yang kami upayakan berpadu menjadi sebuah gerakan dengan semangat saling melayani dalam kebersamaan. Ya Bapa, berkatilah persembahan kami berupa nasi tumpeng ini, agar semangat pelayanan kami semakin bertumbuh dan berkembang sebagai bagian dari pewartaan gereja-Mu. Berkatilah segenap karyawan, pengurus dan pengawas, agar mampu melayani anggota dan masyarakat dengan penuh kasih. Berkatilah setiap usaha kami mengembangkan pelayanan kami di C.U. Mekarlestari, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengucap syukur dan mengakhiri doa pada hari ini dan mohon berkat agar kita senantiasa dapat mengembangkan gerakan Credit Union Mekarsari sesuai dengan harapan kita semua dan harapan gereja. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau baik dan kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tak pernah berubah dan tetap turun-temurun, lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Bahkan dikala kami berlaku tidak setia kepadamu pun, Engkau tetap bersikap setia kepada kami. Engkau tidak pernah mengingkari janji-janji-Mu. Di dalam kasih kesetiaan-Mu, kami memandang hari esok yang penuh pengharapan. Di dalam situasi yang sesukar apapun, seperti kami rasakan saat ini, kami tidak pernah putus asa. Karena Engkau yang menjamin hari yang terbentang luas di depan kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu selama 15 tahun pelayanan kami di Credit Union Mekarsari. Di setiap jalan yang harus kami tempuh, Engkau senantiasa membimbing dan menuntun serta mengarahkan langkah kami. Tuntunlah melalui roh dan firman-Mu. Tuntunanmu melalui roh dan firman-Mu memungkinkan kami menyongsong hari depan yang penuh kepastian. Sebab Engkau tidak pernah menyesatkan dan tersesat dan menyesatkan umat-Mu. Maka kami mengucap syukur untuk hari yang telah berlalu dan hari depan yang Engkau berikan. Bapa, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup Credit Union Mekarsari ke dalam tangan-Mu yang kuat dan kuasa. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada zaman sekarang, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga karya pelayanan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita layani di CU Mekarsari ini, dan kita semua senantiasa dalam bimbingan, perlindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat syukur memperingati hari ulang tahun ke-15 Credit Union Mekarsari telah selesai. Marilah kita mewartakan kasih Tuhan. Syukur kepada Allah. Saling percaya dan bekerja sama dengan
sami pitados yo makaya sami kanthi gregeten yo manunggal sumayo ing gati sumayo ing gati sumayo ing gati kanthi gregeten yo manunggal sumayo ing gati. Romo, Bunda, suster dan saudara-saudara terkasih, demikian doa keluarga paroki Santo Antonius Muntilan bersama dengan keluarga CU Mekar Lestari Muntilan. CU Mekar Lestari Muntilan akan senantiasa berkembang, tentu membutuhkan dukungan dari Anda semua. Untuk itu, kami berharap dengan keterlibatan Anda dan dukungan Anda, kami mampu menghadirkan wajah Kristus di tengah-tengah masyarakat dengan penuh kasih. Pada akhirnya, kami mengajak Anda untuk bersemangat dengan kami dalam Dia-Dia CU Mekar Lestari.